Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi ya di channel ini. Kita masih di modul yang sama, modul komputer networking, dan mulai saat ini, mulai video ini, semuanya akan menjadi sangat menarik teman-teman ya, karena kita akan lebih jauh mendalami komputer networking itu seperti apa ya, teknologi di balik internet, teknologi di balik semuanya ya yang saling terkoneksi. Oke, kita akan memulai video ini di layer 3 ya. Kita membahas layer 3. Layer 3 itu scope-nya ada IP version 4, kemudian ada IP version 6, ICMP, IGMP ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Tapi sebelum masuk ke materi, gue mau intermezzo lagi ya, sedikit refresh aja. Karena jujur kemarin-kemarin gue sempat ketinggalan ada beberapa hal yang kayaknya harus gue jelaskan ulang. Eh, karena sebenarnya penting ya. Karena gue sadar bahwa kemarin-kemarin gue menjelaskan itu hanya what-nya aja gitu, nggak ada why-nya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Dari networking 101 dulu deh. Ya, jadi sebentar. Oke, gue mulai dari sini ya. Network yang paling simple ya, itu adalah kita mengonekkan dua komputer ya. Satu komputer dikonekkan dengan komputer yang lain. Udah gitu aja gitu ya, pakai kabel atau pakai mungkin masih sederhana kabel kali ya. Nah, ini adalah simplest network, teman-teman. Ya, jadi dia bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, ini network yang paling simple yang pernah ada gitu. Nah, tapi gimana kalau kita mau membuat network yang agak besar lagi gitu ya? Kita bisa kita bisa melakukan eh, menghubungkan setiap komputer dengan komputer lain ya. Secara naifnya seperti itu kan. Jadi bentuknya seperti ini ya, topologinya mesh ya. Kita udah pernah belajar di video yang pertama. Topologinya mesh, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sangat kompleks kalau komputernya banyak gitu ya. Kabelnya juga banyak gitu. Jadi cost-nya juga gede. Nah, oleh karena itu, engineer-engineer di zaman dulu mereka menciptakan suatu alat networking khusus yang namanya adalah switch atau hub ya. Nah, ini topologinya udah jadi star nih. Jadi ini ada pusatnya gitu ya. Di sini ada pusatnya. Nah, ini adalah eh network modern zaman sekarang ya, yang kita namakan sebagai LAN ya, atau smallest network, network paling kecil gitu. Ini adalah LAN. Jadi komputer ini dengan komputer ini tuh saling tahu teman-teman ya. Mereka tahu MAC address-nya. Jadi mereka tahu alamatnya, mereka udah saling kenal, anggap aja seperti itu ya. Jadi mirip seperti neighborhood atau tetangga ya. Jadi kalau tetangga di satu RT di satu jalan yang sama kemungkinan besar ya kalian akan kenal gitu ya satu dengan yang lain. Nah, tapi gimana dengan internet gitu ya? Internet kan apa ya? Sifatnya kan publik ya. Semuanya nggak kenal nih di internet nih. Mungkin kalian yang baru melihat channel gua, kalian belum kenal gua gitu. Nah, jadi gimana? Apakah ada satu network switch atau hub ini yang dapat memberikan layanan internet ke setiap komputer yang ada di dunia ya? Jawabannya nggak mungkin, mustahil. Ya. Karena hub sendiri itu terbatas, teman-teman ya. Ini portnya. Ya, kayak colokannya itu terbatas ya. Port itu colokan ya. Port sama interface itu sama ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ada lagi yang namanya router ya. Mereka membuat namanya router. Jadi router ini gunanya supaya dia bisa memberikan alamat-alamat yang kita nggak ketahui. Dia bisa memberikan layanan untuk gue bisa nganterin nih pesan-pesan lu ke orang yang mau dituju gitu, meskipun nggak tahu alamat rumahnya. Gitu. Ini kurang lebih sama seperti kantor pos ya, sama seperti kantor pos. Mirip-mirip lah ya. Job desk-nya di dunia nyata gitu. Jadi ini seperti satu tetangga ya, LAN. Kemudian ini kantor pos ya, ini adalah WAN atau Wide Area Network. WAN terdiri dari beberapa LAN. Oke.
Nah, kemudian internet ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa router, ya. Jadi kumpulan dari beberapa tukang pos gitu, yang saling berkomunikasi ya. Jadi satu tukang pos tanya ke pos yang lain, lo tahu nggak ini alamatnya di mana gitu? Oh, alamatnya di situ. Jadi ya inti intinya adalah router ini bisa mengirimkan pesan dari misalkan let's say kita di sini, kita mau kirim ke sini tapi kita nggak tahu alamatnya, ya. Sorry, let's say di sini ya, tapi kita nggak tahu alamatnya dan eh ya router dapat mengirimkan ini dari sini secara cepat. Oke, itu intermezzonya ya untuk eh, networking 101 gitu. Sebagai refreshment lagi aja. Terus gambar switch ya. Kemarin gue lupa memberikan kalian gambar switch. Bentuknya seperti ini teman-teman switch. Ya, jadi ada kotak gede dan ini ada port-portnya. Ya, ini terbatas ya. Dia nggak bisa menampung jauh lebih banyak ya. Mungkin 100 aja udah terlalu banyak gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke OSI layer juga. Kita mau refresh lagi ya. OSI layer. Nah, gue lupa menjelaskan kenapa OSI layer ini ada, teman-teman ya. OSI layer ada itu untuk apa? Karena sebenarnya setiap layer itu punya protokolnya sendiri-sendiri ya. Jadi ketika ada satu masalah di sebuah network, let's say di komputer gua mau mengirimkan ke komputer orang lain, tapi ternyata ada masalah gitu. Jadi kita harus pinpoint dulu, kita harus tahu dulu masalahnya di layer berapa gitu ya. Kita tes masing-masing layer, apakah berfungsi dengan baik. Jadi apabila ada satu layer yang bermasalah, kita fokus di layer itu aja gitu. Kita nggak perlu ngurusin layer lain, ya. Jadi itu tujuannya. Tujuan untuk troubleshoot lebih gampang, ya. Karena masalah-masalah yang biasanya di atas ya, application layer atau transport layer, biasanya nggak mempengaruhi layer-layer yang paling bawah gitu. Bisa aja nih, misalkan kita mau bermasalah di layer 3 ya. Misalkan kita salah ngisi IP address gitu. Misalkan IP address-nya salah. Nah, dia nggak akan mempengaruhi physical ya. Kabel tetap terhubung gitu. Data link juga ya. Dia tetap terhubung ke switch ke network yang sama. Tapi alamatnya aja kita salah ketik gitu ya. Jadi itu gunanya OSI model atau OSI layer, kita bisa melihat lebih jelas masalahnya ada di mana dan kita bisa men-troubleshoot lebih cepat. Oke, kita langsung masuk ke layer 3 ya. Video sebelumnya kita bahas layer 2, di mana itu terbatas scope-nya hanya di satu network yang sama gitu ya. Ingat ya, satu network yang sama artinya adalah satu komputer dia tahu address dari komputer lainnya ya. Dia tahu alamatnya, alamat detailnya ya sampai ke rumah-rumahnya. Which is kalau di sini namanya MAC address ya. Jadi MAC address itu unik untuk setiap device di dunia ini. Oke. Dan komputer di network yang sama, dia tahu MAC address setiap komputer yang ada di dalam network yang sama itu. Nah, sekarang ada lagi nih namanya IP address ya. Jadi IP address ini adalah alamat yang umumnya digunakan ya. Ketika kita mau connect ke misalkan YouTube, kita connect ke Google, kita pakai IP address, kita nggak pakai MAC address ya. Nanti gue akan jelaskan kenapa gitu. Tapi di sini gue mau tekankan aja bahwa ada loh address lain selain MAC address. Namanya IP address. Ini lebih umum digunakan ya. Orang-orang lebih awam tentang hal ini daripada MAC address. Jadi ini IP adalah Internet Protocol kepanjangannya ya. Ini bentuknya adalah string of number ya, yang dipisahkan oleh titik. Ya, ada 4 oktet ya. Satu oktet itu adalah 8 bits atau 1 byte. Nah, 1 byte ini kan 8 bits ya. Jadi maksimal ada 255 ya. Jadi ini maksimal 255 nih. Nggak bisa lebih dari itu. Ya. Kita udah belajar ya di modul computing mengenai binary. Oke. Kemudian ada versinya teman-teman ya. Ada IPv4 dan ada IP version 6. Versi 5-nya di skip. Gue juga nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi IPv6 kita akan bahas di video yang terpisah ya.
di video-video selanjutnya. Karena yang masih paling banyak digunakan sekarang masih IPv4 gitu. Nah, IP address itu fundamental untuk internet itu berfungsi ya, dan bisa. Nah ini kata kuncinya di sini teman-teman. Routing data between devices seperti komputer, smartphone, dan server ya. Kata kuncinya ada di routing ini ya. Nanti let's see aja maksudnya routing ini apa ya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah IP address dia bisa routing gitu. Kalau MAC address dia nggak bisa. Oke, jadi formatnya seperti ini ya teman-teman. Ada 4 oktet, masing-masing nilainya ada 0 sampai 255. Kenapa gitu? Karena di sini 8 bit aja. Maksimal 255 ya. Binary dijadikan desimal jadi 255 maksimal. Oke. Nah, masalah dari IPv4 ya, itu adalah addressnya limited ya, terbatas. Karena kalau kalian lihat di sini, jumlah maksimal dari semuanya ya, jadi semua kemungkinan IP address yang ada itu 2 pangkat 32 ya. Mungkin kalau kalian bisa matematika, bisa melakukan probability, ini adalah 2 pangkat 32 ya. Karena ada 32 bits dan satu bitnya ini ada 2 kemungkinan ya. Jadi ada 2 pangkat 32 kemungkinan. Yang perkiraan ini adalah sekitar 4 miliar ya. 4 miliar. Jadi ada 4 miliar device. Nah, sekarang kalau kalian pikir populasi di dunia itu hampir 8 miliar ya. Dan ya let's say setiap orang punya satu device ya. Itu udah lebih ya dari ini. Sekarang pun orang itu rata-rata orang ya mungkin bisa punya lebih dari 2 device ya, seperti mungkin laptop atau smartphone atau mungkin smartwatch, iPad dan sebagainya. Belum lagi kalau kalian kerja di kantor, kalian punya laptop, dikasih laptop ya, dikasih komputer, itu beda lagi ya. Jadi bisa aja satu orang 5 device gitu. Jadi ini jelas-jelas tidak akan terpenuhi ya. 4 juta ini pasti ada yang duplicate ya. Nah, tapi hal ini akan di-solve oleh IPv6 ya. Nah, akan kita jelaskan nanti. Ya, yang penting kita tahu ada IPv4, IPv4 dan IPv6. Bedanya apa? Bedanya IPv6 jauh lebih gede daripada 4 miliar ini ya. Oke, next adalah subnet mask ya. Jadi subnet mask ini adalah 32 bit number yang apa ya mask itu ya bahasa Indonesianya. Yang bisa memfilter IP address ya dan membagi IP address ke network address dan host address. Ya, jadi IP address itu ada 2 teman-teman ya, ada 2 bagian. Bagian pertama ada network address, bagian kedua adalah host address ya. Sama kayak MAC address teman-teman. Ya, MAC address kalau kalian lihat di sini ada 2 ya, 2 bagian. Ada OUI dan ada yang ID-nya ya. Sama seperti IP address ya, dia ada bagiannya ya, network address sama host address. Nah, tapi bedanya MAC address kan jelas tuh. Jadi tiga part yang pertama itu OUI, 3 part yang belakang itu adalah ID-nya. Tapi kalau IP address ya, dia itu bisa di tengah-tengah, bisa agak ke kiri, bisa ke kanan itu, tergantung subnet mask ini. Nah, subnet mask ini yang menentukan network address itu dari berapa sampai berapa, host address dari berapa sampai berapa, gitu. Nah, subnet mask itu digunakan di network untuk memisahkan dan mengorganize subnetwork. Ini nanti kita akan pelajarin ya. Mungkin sampai sekarang masih belum ke subnetwork. Oke, sekarang kita lihat contohnya aja ya biar lebih gampang ya. Jadi let's say ada IP address seperti ini ya, 192.168.123.132. Ya, ini adalah bytes-nya ya, binary-nya ya. Nah, di sini kita mau 3 part ini adalah network ID. Sedangkan part yang belakang ini host ID ya. Kalau MAC address kan jelas di tengah-tengah ya.
Tapi kalau ini nggak bisa, bukan nggak bisa ya, didesain supaya nggak seperti itu ya. Network ID bisa agak gede nih, 3 part pertama, terus host ID bisa yang paling terakhir. Nah, kalau gini, gimana cara kita mengaturnya? Pakai namanya subnet mask ya. Subnet masknya adalah seperti ini teman-teman. Ya. Jadi 255, 255, 2550. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini nih. Eh kita lihat di sini aja ya. Kita lihat di kiri. Misalkan ada IP address yang segini ya. Ini adalah binarynya ya dari ini. Sedangkan yang bawah ini adalah subnet mask dari ini ya. Kalau kalian lihat di sini, eh bagian ini itu selalu sama teman-teman. Ya, bagian yang subnet masknya ada satu, ya, itu di copy nih, di copy ke yang bawah. Oke, jadi ini satu, ini 00. Kenapa di copy? Karena ininya satu semua, ya, ininya satu semua. Jadi ini di copy aja. Sedangkan kalau yang ininya 0, ya, ini nolin semua belakangnya. Oke. Nah, di sini nolin semua, kemudian ini akan menjadi alamat ya host ID pertama di network ini. Jadi kalau kalian masih bingung, jadi seperti ini. Network itu kan seperti neighborhood ya. Jadi ada kayak rumah-rumahnya gitu ya. Nah, rumah-rumah ini kan di satu network itu terbatas, teman-teman. Jadi nggak bisa tuh satu network ada 1 miliar device atau bahkan 1 triliun device itu nggak bisa ya. Jadi pasti terbatas. Nah, bagaimana cara kita memberi nama, memberi IP address ke masing-masing rumah ini? Ya, address yang diperbolehkan itu berapa sih? Nah, address yang diperbolehkan itu adalah ini teman-teman ya. Jadi dari sini ya, dari yang belakangnya 0000 sampai yang belakangnya 1111 nih. Ya, jadi nanti yang kedua ya, alamat yang pertama adalah ini. Jadi kalau di apa namanya? Diubah jadi desimal ya. Jadi alamat pertama itu 192, 168, 16, 0. Oke. Kenapa demikian? Karena ini ya, ini belakangnya 0. Ini 16 gitu. Terus alamat kedua berapa? Alamat kedua ini depannya sama ya. Ini 1. Alamat ketiga ininya 2 gitu. Sampai alamat yang terakhir ya. Jadi alamat yang terakhir berapa? Alamat yang terakhir adalah berarti 192, 168 ya. Kemudian ini berapa nih? Berarti ini kan 16 ya. Ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Berarti kalau dijumlah berapa nih? 8 tambah 4, 12, 12 tambah 3, 15, 15 tambah 16, 31. 31 titik, ini karena full jadi 255. Ya. So, address yang tersedia adalah ini ya, dari 192.168.16.0 turun ke 12 sampai ke ini. Ini adalah address terakhir di network tersebut ya. Jadi pastikan address terakhir itu belakangnya satu semua nih ya, hostnya. Sedangkan networknya tetap sama ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk menandakan, jadi kan ada banyak ya, neighborhood kan masih banyak. Gak hanya satu neighborhood ya di internet. Ada lagi nih, tetangga lain, neighborhood lain, ada kampung lain gitu. Nah, jadi untuk menandakan kampung ini ya, itu adalah ada namanya network address ya. Network address dan host address. Jadi host address adalah alamat untuk masing-masing rumah, oke? Dan network address adalah alamat untuk masing-masing neighborhoodnya, untuk masing-masing kampungnya gitu. Nah, network address ini berapa? Kalau di kasus ini, network address di sini adalah yang depan ini teman-teman ya. Yang ini sampai ke sini. Oke. Jadi berapa nih? Jadi 192 ya. 168. Kemudian 16.
dan 0. Ya, belakangnya tetap 0. Oke. Belakangnya tetap 0. Nah, kalau kalian mikir, lah ini ya 0 ini sama ini kan sama. Apa nggak tabrakan tuh? Jadi ada network address yang 16.0, ada login rumah orang yang 16.0. Nah, ternyata ya em, alamat ini, IP address ini nggak boleh di-assign untuk rumah ya. Untuk host address nggak boleh. Ini dikhususkan untuk network address, teman-teman. Ya, jadi ini nggak boleh digunakan sebagai alamat rumah. Jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah range-nya tadi. Ya, kok ini mungkin lebih kalian jelas lagi ya. Tadi network ID-nya segini sampai segini. Jadi subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 0 ya. Karena ini adalah network ID-nya dan bagian ini adalah host ID-nya. Ya. Jadi ini adalah network address-nya ya. Dan ini adalah salah satu alamat dari neighborhood ini. Itu. Dan kalau kalian lihat ya, subnet mask itu pasti ya, pasti modelnya kayak gini, 255, 255, 2400. Ya, nggak ada yang namanya 0, 255, terus 10, terus 3, nggak ada. Ya. Jadi patternnya tuh awalnya 11111 nggak tahu sampai berapa, terus belakangnya 0 semua. Ya. Jadi yang 111 ini menggambarkan network address-nya, ya. Network address-nya mau berapa digit ya, berapa bit. Kemudian belakangnya, ya, belakangnya ini mau berapa bit juga, itu. Dan kalau kalian jeli ya, memikir jeli, sorry ini gua hapus dulu. Semakin gede subnet mask-nya ya. Contohnya ini kan lebih gede ya, 255, 255, 255 lebih gede daripada ini. Ya. Jadi semakin gede subnet mask-nya, semakin kecil neighborhood-nya gitu. Kalau kalian lihat di sini, neighborhood-nya cuma ada 2/8, which is itu sekitar, kok gue lupa ya, 512, 256, sorry. Oh ya ya, ini 25, ya 256. Jadi ada 256 rumah di sini. Sedangkan kalau 255, 255, 240 ya, di sini ada 2/4 ya, dikalikan 2/8 ya, 2/12. Itu berarti 4 kali 1000, sekitar 4.000 rumah gitu ya. Kurang lebih 4.000 rumah. 4.000 host ya. Kalau ini. Sedangkan yang di sini subnet mask-nya kalau satunya lebih banyak, berarti kita menandakan bahwa host-nya akan lebih sedikit. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk subnet mask. Oke, terus IP address allocation ini seperti yang tadi ya, ada network address. Ini adalah address pertama ya. Tadi kan ini address pertama. Ini nggak boleh di-reserve untuk rumah orang ya, untuk host. Ini hanya untuk network address. Gitu. Nah, semua host bit-nya adalah 0 ya. Semua host bit-nya adalah 0. Jangan ada 1 at all. It's not assignable to any individual device within the network. Kemudian default gateway. Nah, default gateway ini adalah device yang melakukan routing traffic dari lokal subnet kita ke subnet yang lain. Jadi dalam kata lain, default gateway itu dikhususkan untuk router, ya. Jadi gini, misalkan ini router ya. Ini router, ini switch, ini switch. Ya biasanya topologinya gini kan ya. Jadi ini adalah komputernya, ini adalah komputernya. Ini satu network ya teman-teman. Ini satu network. Ini adalah network lain, ya. Dia nggak saling kenal nih sama ini nih. Nah, jadi ini adalah router. Jadi router itu juga punya IP address ya. Router itu juga punya IP address. IP address-nya adalah default gateway ini. Itu. Nah, traditionally
the first or last usable IP address is chosen. Ya, jadi biasanya sih yang pertama ya teman-teman. Jadi misalkan ini, let's say ini ya 192.168.123. 168, tadi berapa? 123. Nah, 1230 itu kan adalah network address-nya ya. Dan itu nggak usable, teman-teman ya. Lihat ini ada kata kuncinya usable. Ini tidak usable. Next usable address adalah 192.168.123.1. Nah, ini akan menjadi IP address untuk si router ini ya. Gitu. Kemudian ada broadcast address, ini adalah address terakhir yang biasanya di IP range ya. Semua host bitnya di satu-satu biasanya digunakan untuk mengirim message ke semua device di subnet secara bersamaan. Ya, jadi address terakhir juga nggak usable ya. Jadi address terakhir adalah 192.168.123.255 ya. Sorry kalau tulisan tangan gue jelek karena gue pakai mouse ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Misalkan network address-nya segini, subnet masknya ini ya, default gateway-nya adalah ini. Oke. Broadcast address-nya adalah ini. Ya. Jadi address pertama yang bisa di-assign ke device ini ya adalah 192.168.16.2 ya, bukan 1 karena 1 udah punya si router. Udah punya Pak RT gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian satu fun fact lagi bahwa router ataupun komputer apapun ya, ini bisa mempunyai lebih dari satu IP address ya. Karena dia bisa bergabung ke beberapa network yang sama. Let's say di router ini ya, dia bisa bergabung ke network ini ya, dan network ini ya. Jadi istilahnya Pak RW ini ya, dia adalah part of RT ini dan RT ini ya. Kira-kira seperti itu. Atau kecamatan ini adalah part of kelurahan ini dan kelurahan ini gitu. Jadi dia bisa memiliki lebih dari satu IP address ya. Jadi yang let's say ya, satu yang ini adalah 192.168, ini 123.0 ya. Ini let's say 192.168. Kemudian berapa tadi? 16.0 ya. Berarti ini punya dua IP address tuh. Yang pertama adalah 192.168.16.1 ya, satunya lagi yang 123.1. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Itu untuk IP address allocation ya. Nah, kemudian kita bertanya nih pasti. Kenapa ada dua address ya, seperti tadi yang gue lempar pertanyaan di awal. Kenapa ada MAC address dan IP address? Ya. Jadi IP address itu routable teman-teman ya. Seperti kata kunci tadi ya, routable. Yang berarti bahwa router itu bisa mencari jalan ke destination IP address-nya. Ya. Jadi seperti di internet tadi ya, kumpulan router. Jadi router itu bisa mencari rute ya lewat IP address. Ya. Kenapa IP address itu routable? Karena dia ada network ID-nya. Ya, karena IP address itu bisa dengan adanya IP address kita bisa tahu rumah ini ada di neighborhood mana gitu. Jadi lebih gampang mencarinya ya. Makanya ini adalah routable. Sedangkan kalau MAC address dia itu adalah alamat yang digunakan oleh tetangganya aja. Gitu ya. Router nggak bisa search hanya dengan MAC address gitu ya. MAC address hanya digunakan untuk komunikasi di dalam suatu network. Ya, jadi itu bedanya ya. MAC address itu scope-nya hanya di sebuah network which is layer 2 dan IP address itu scope-nya udah multi network ya. Which is layer 3. Dan multi network ya bahasa Inggrisnya adalah internet gitu ya. Internet kan kepanjangan dari internet network. Jadi
This is the foundation of internet itself. Okay, that's why namanya IP address, Internet Protocol Address. Ya, jadi IP address lah yang seperti jantungnya ya dari sebuah internet. Oke, kita next bahas mengenai device yang paling berguna ya, paling berjasa dalam menentukan routing ya, satu address dengan address yang lain, yaitu namanya router. Oke, jadi router adalah device networking ya, mirip-mirip seperti switch. Switch juga adalah networking device ya, jadi dia khusus untuk networking device yang berguna untuk memforward data paket ya antara komputer networks. Oke, kalian udah paham ya sampai sini harusnya. Router perform the traffic directing function of the internet. Jadi router adalah jantung dari sebuah internet. Nah, ini fun fact juga bahwa router itu dianggap sebagai jenis network yang sama dengan PC ya. Jadi kalau kalian connect komputer dengan router ya, sebelum ada auto MDIX ya, kalian pakai namanya crossover cable ya, bukan straight through. Beda halnya dengan komputer dan switch ya. Ini komputer, ini router ya. Kalau komputer dengan switch di sini ya, kalian pakainya straight ya, straight through cable. Switch ke router juga sama, pakainya straight through karena switch ini dianggap berbeda ya dengan komputer, dan switch juga dianggap berbeda dengan router. Tapi komputer dan router itu sama jenis gitu. Jadi pakainya crossover. Yaitu for your information aja ya, fun fact aja. Dan ini adalah gambar dari router yang biasanya sering kalian lihat ya di rumah kalau kalian pasang WiFi. Biasanya di sini ada port juga ya untuk connect ke tembok ya atau ke ISP ya. Nanti kita belajar ISP itu apa. ISP itu service provider ya, seperti Indosat, Telkomsel, 3XL dan sebagainya. Dan anten ini adalah WiFi transmitternya ya. Kita akan belajar banyak WiFi nanti di video-video selanjutnya ya. Ini hanya pengenalan aja ke device net router itu sendiri. Nah, router juga bisa ya bentuknya mirip-mirip seperti switch kayak gini ya. Juga bisa. Ya, biasanya router-router yang di company ya, di perusahaan besar, di enterprise, bentuknya seperti ini. Biasanya nggak ada router-router tersebut tidak ada WiFi-nya ya. Tapi router tersebut bisa menangani bandwidth yang sangat besar ya, flow yang sangat besar, dan portnya biasanya ada banyak juga gitu. Oke, next. Oke, ini adalah gambar dari router ya. Mungkin kalau sebelumnya kalian lihat ada router yang bentuknya seperti ini ya. Ini kemarin, ini yang slide sebelumnya gua gambar. Jadi ada satu PRW di sini dan ada dua RT di sini ya, dua network. Nah, ini adalah salah satu jenis topologi dari router, tapi juga bisa nih router seperti ini ya. Jadi ini bebas. Jadi ada router yang cuman connect ke satu network aja. Jadi let's say ini 192.168.1.0 ya. Subnet masknya adalah segini. Jadi ingat ya teman-teman, IP sama subnet mask itu harus dua-duanya harus ada gitu ya. Itu dua yang tidak bisa terpisahkan. Karena tanpa ada subnet mask kita nggak tahu network address itu network berapa, dan kita nggak bisa melakukan routing ya. Karena bisa aja network address-nya 192.168.0.0, bisa aja 192.168.1.0 ya, kita nggak tahu tanpa adanya subnet mask. Dan ada James di sini, komputernya James itu di 10 ya address-nya. Nah, ini adalah default gateway-nya ya. Address pertama setelah ini ya, first usable address di router A. Nah, ini adalah contoh ketika satu router punya dua IP address yang berbeda. Ya, ini ada juga 21 ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kalau lihat gambarnya, mungkin kalian mengira ada dua network aja ya, karena ada satu kotak dengan kotak yang lain ya. Ini dengan ini. Tapi pada kenyataannya ini ada 3 network teman-teman ya. Ini ya, antara router A dan router B, ini juga terhubung ke satu network.
Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat internet yang seperti ini ya. Nah, ini kan connect antara network satu dengan network yang lain. Jadi router satu dengan router yang lain. Jadi ini ada banyak sekali network di dalam internet ini, teman-teman. Ya, ini ada network sendiri, network sendiri, network sendiri itu ya, network sendiri. Jadi hubungan antara router itu juga satu network sebenarnya. Jadi bisa aja dalam satu network ada misalkan 5 router gitu. Tapi ya supaya mensimpelkan aja ya, di sini ada 2 router. Jadi router A dia ininya segini ya IP address-nya, sedangkan router B dia IP address-nya segini. Nah, di sini kalau network antara router biasanya nggak ada default gateway ya. Default gateway-nya biasanya di manual, ada dalam router sendiri. Ya, nanti kita akan belajar di slide selanjutnya ya mengenai routing table. Sedangkan kalau di network yang ada end user device seperti PC gini, ya biasanya ada default gateway-nya ke router gitu. Tapi kalau di network antar router seperti ini ya, ya ini sebenarnya nggak spesial ya dalam sisi teknikal, bukan network yang spesial. Ini sama seperti network-network pada umumnya. Tapi ya bedanya nggak ada eh, biasanya tidak ada default gateway gitu. Mau dipasang default gateway juga bisa sih, tapi takutnya membebani satu router gitu. Takutnya router lain tidak nggak imbang ya. Dan di sini ada gambar petir ya. Ini sebenarnya bukan petir ya teman-teman. Ini kabel juga, tapi ini adalah crossover cable ya. Seperti ini. Karena router sama router kan sejenis. Jadi pakainya adalah crossover cable ya, dibuat seperti ini. Ya, ini harusnya gini ya lambangnya ya, crossover. Oke, mungkin kalau kalian masih bingung antara network yang ini, analoginya adalah ini adalah Pak RW ya, ini adalah Pak RW dan ini adalah Pak RW ya. Dan ini satu network ini adalah grup WA-nya mereka ya. Let's say di sini ada router lagi ya, jadi grup WA-nya ada 3 Pak RW nanti. Jadi Pak RW yang ini ya, ketika si James mau mengirim ke Johnny, dia kan kirim ke router nih pasti ya. Nah, sedangkan router itu nggak tahu Johnny itu di networknya siapa itu ya, di router B, router A, atau mungkin router C itu ya. Dia kan nggak tahu nih. Dia kan nggak connect secara langsung. Beda halnya dengan router yang di sini. Dia connect kedua RT sekaligus gitu. Nah, sedangkan RT-nya Johnny itu ada di RW yang berbeda dari RW A gitu ya, dari RW router A. Jadi dia di grup WA ini dia tanya ke masing-masing router, Johnny itu di RT berapa sih? Ada di RT lu nggak? Gitu. Nah, ntar router B jawab, oh iya, Johnny ada di RT gua. Ya, di RT 192.168.30 gitu. Jadi nanti in the end, gampangnya adalah James bisa melalui router A bisa melalui router B melalui si Johnny. Gitu ya, teman-teman. Dan router ini yang bisa membawa satu network kita, ya, satu neighborhood ini ke dalam internet, ya. Jadi let's say satu network ini adalah WiFi di kosan kalian, ya, atau di kantor kalian. Dan router ini yang menjembatani antara neighborhood ini, ya, yang terisolasi ya dari dunia. Dengan adanya router, dia bisa menjelajahi dunia, gitu. Ya, itu untuk router, teman-teman. Next ada routing table. Nah, routing table ini adalah daftar ya yang disimpan oleh masing-masing Pak RW, which is router, supaya dia apa ya? Supaya dia punya data ya, data masing-masing Pak RW ini memanage RT apa aja gitu ya. Jadi akan sangat menyusahkan bagi router A ya. Misalkan setiap kali dia mendapat message dari neighborhood ini ya, ketika dia mau mengirim ke suatu komputer, dia tanya grup WA ini dulu nih ya, si Johnny di router di RT berapa gitu. Nah, bisa aja di satu grup WA ini let's say ada 5 gitu ya, 5 router. Kita tanya satu-satu nih ya, yang nge-broadcast semua, terus
Demikian sebaliknya ya, kalau ini mau ke yang kanan mau ke kiri, dia juga nge-broadcast gitu. Nah, ini akan menimbulkan banyak sekali data yang terbuang ya, data yang terduplikat. Lain lagi apa namanya? eh Terlebih lagi ya, kalau misalkan di sini ada grup WA baru nih, grup WA-nya si C dengan misalkan si Z gitu. Nah, let's say namanya adalah nggak tahu siapa ya. eh Wow, ini ada Jesus ya, teman-teman. Oke, let's say adalah Ana gitu ya, atau Alice, anak deh. Nah, ketika si James mau memberikan pesan ke Ana ya, jadi router A ini harus apa ya? Menanyakan dulu ke grup WA ini ya. Kalian Ana ini ada di RT kalian nggak yang kalian manage? Oh, ternyata nggak ada ya. Tapi si C ini bisa memberikan eh, informasi berharga ya, karena dia ada di satu grup WA dengan RW Z ya, Pak RW di Z ini. Sedang yang Pak RW yang di Z dia memanage RT yang ada anaknya gitu. Ya, jadi passing nanti ya dari Z ke C, terus dari C ke si A. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu internet ya. Internet akan banyak sekali grup WA ya di dalam internet. Ini akan saling memberikan informasi-informasi. Informasi tersebut akan disimpan di masing-masing router dalam bentuk tabel nanti ya. Jadi tabel. Jadi router pinter ya, dia menyimpan informasi ketika dia mendapatkan. Jadi dia nggak tanya-tanya terus ya. Nah, Pak RW yang lain juga pasti capek kalau tanya terus gitu. Jadi ini adalah routing table. Ini adalah data table yang disimpan di router atau komputer ya, bahkan komputer. Nanti gua akan jelaskan ya bedanya apa routing table di router sama komputer gitu. Yang kita tahu sekarang di router aja ya. Komputer let's say belum ada dulu. Nah, ini ngelis routes atau apa ya? Rute ke network tertentu, destinasi network tertentu. Tabelnya dia digunakan untuk menentukan jalan path paling possible, paling bagus ya, supaya data itu travel ke destination dengan efisien gitu. Karena gini teman-teman, bisa aja um, ini ada router lagi ya di sini, ada router lagi. Di sini ada router lagi. Gua pakai pulpen yang berbeda biar enak. Apa ya? Magenta. Oke. Nah, ini ya, ini ke sini, kemudian ke sini ya kan? Kemudian ke sini. Jadi ada berapa kali hop nih ya? Ada berapa kali lompat? Jadi ada satu ya, satu, dua, tiga, empat gitu. Nah, tapi bisa aja ada jalan lain teman-teman ya, jalan lain yang mungkin seperti ini ya. Magenta ya. Jalan lain yang sorry, yang lain deh. Green. Jalan lain dari sini ke Z ya, satu dua sorry satu, kemudian ke sini ya, dua, tiga, empat, lima, enam gitu. Nah, jalan yang hijau ini pasti akan lebih lama ya daripada jalan yang pink gitu. Jalan yang magenta. Jadi sebisa mungkin router A ini menyimpan informasi yang berharga, yaitu informasi yang paling dekat itu yang jalur magenta nih gitu. Jadi dia nanti nanyanya langsung lewat sini, langsung lewat Z, nggak perlu lewat grup WA yang ini dan ini dulu gitu ya. Oke, ini adalah bentuk dari routing table. eh Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi let's say ini ada beberapa router ya. Kita udah belajar sebelumnya bahwa router bisa punya banyak IP address ya. Jadi router B IP address-nya adalah 12.112, router A IP address-nya 12.111 ya. Ya ini nggak ada subnet mask-nya ya, tapi eh let's say ini 255.255.255.0.
Biasanya karena itu yang paling umum ya biasanya. Karena lebih enak dilihat. Oke, sedangkan yang ini ya dia punya router A juga, ini punya router D. Kemudian yang 12332 ini punya router A, ini punya router C. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini masing-masing punya RT ya. RT-nya yaitu ini. Ini juga punya RT. Ini juga punya RT. Nah, ini adalah routing table eh dari router ya, let's see ya router apa ya. Interface 100. Oh nih, ini router A nih, routing table dari router A. Jadi router A punya data seperti ini nih, ya. Nah, jadi dia menyimpan nih. Ketika gue mau destinasinya ini, ya, 112.10.01, ya. Let's say gue mau ke network ini, ke neighborhood ini. Nah, gue lebih baik gue tanya Pak RW siapa gitu ya. Oh, mending gue tanya Pak RW ini nih, yang alamatnya di sini, ya. Berarti si A pergi ke alamat ini, ya, karena dia di dalam satu network yang sama ya. Yang di sini nih, yang di sini, oke. Okay. Dia tanya ke router B, ya. Network ini lu pegang nggak gitu, lu manage nggak? Oh ternyata iya gitu ya. Jadi next hop-nya adalah ini Pak RW tercepat ya. Siapa Pak RW tercepat yang bisa memberikan gue informasi tentang ini gitu. Nah, ini destination-nya kalau 12.11.01 berarti ke router C dia ya. Router C itu 12.220. Kenapa 12.220? Hmm. Kenapa 12.222 ya? Well, ini dia salah tulis ya, teman-teman. Ya, harusnya ini kebalik nih. Ya, yang 12.1.11.0 itu 12.332 harusnya ya. 12.332. Atau biar lebih gampangnya gini deh. Biar lebih gampangnya berarti yang salah itu adalah, aduh, ya udah deh, sorry. Berarti yang salah adalah ini destination-nya. Ketika dia mau ke 12.222, dia kan interface-nya Ethernet 2000. Ya, ini adalah interface dari ini ya. Berarti 12.222 destination adalah 12.12.01 gitu ya. Misalkan destination di sini 12.11.01, paling cepat dia tanya ke router C ya. Yang IP-nya sekian ya. Ini ternyata punyanya ini ya. Gua kebalik tadi. Terus ini ternyata punyanya si A. Oke. Nah, destination kita tahu ya. Next hop kita juga udah tahu. Subnet mask kita juga udah tahu. Interface juga kita udah tahu ya. Biasanya namanya seperti ini. Interface itu. Ya, kalian nggak usah bingung ya. Tapi yang penting berbeda aja satu interface dengan interface yang lain. Nah, kemudian yang baru mungkin metrik ya. Biasanya ada metrik juga di sini. Itu menjelaskan seberapa susah sih gua connect ke si ini, si router B gitu. Biasanya dalam bentuk angka. Semakin gede, biasanya semakin susah gitu. Bisa aja si Pak RW ini slow respon kalau di WA gitu. Berarti lebih gede ya metriknya. Misalkan 50. Misalkan router C itu cepet banget ya. Berarti metriknya 0. Router D mungkin ya kadang dia bales atau kadang dia enggak. Berarti 25 gitu. Ya, jadi ya most likely bakal ke 0 terus gitu. Misalkan dia nggak ada daftar at all ya. Misalkan asing banget. Misalkan 12.15.01. Bisa aja dia tanya sih yang router C gitu ya teman-teman. Itu untuk routing table ya. Jadi ini data yang disimpan oleh masing-masing router supaya router itu bisa secara efektif ya memberikan jalan yang terbaik untuk data dikirim dari satu sumber ke destination. Nah, ini routing table untuk router. Nah, komputer biasanya juga punya routing table teman-teman ya.
Sorry, ini gue hapus ya. Jadi komputer itu juga punya routing table-nya sendiri. Ya, untuk apa sih? Biasanya ya untuk connect ke gateway-nya aja gitu. Ya, biasanya cuma ada satu yang paling notable gitu ya. Cara melihatnya adalah dengan cara seperti ini ya. Kalau di Linux atau di Mac pakai netstat minus rn ya. Gue akan coba eh demokan ya. Netstat rn. Ini ada banyak ya teman-teman. Nah, kalian lihat yang paling atas aja. Di sini ada internet destination-nya. Nah, ini default itu berarti segala IP address ya. Segala IP address yang nggak ada di sini. Ya, mau berapapun itu. Gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah ini gitu. Jadi gateway itu seperti next hop-nya yang di sini ya. Gateway. Bedanya itu. Kalau di router namanya next hop, kalau di komputer namanya gateway gitu ya. Flag ini nggak perlu dipusingkan. Ini adalah interface-nya ya, EN0. Kita udah belajar di video sebelumnya. Ethernet 0. Dan ini ada expiration-nya. Dan yang kayaknya yang expiration-nya nggak perlu diperhatikan juga deh. Jadi yang paling notable adalah ini teman-teman ya. Ketika default, dia langsung bawa ke gateway gitu. Ya. Tapi ketika kita tahu nih, ya, ketika kita tahu, let's say ini, kita udah tahu IP address-nya, ya. Nah, ini gateway-nya adalah link ini. Berarti artinya eh, kalau link itu dalam satu network yang sama gitu, nggak perlu ke gateway. Ya, artinya seperti itu teman-teman. Atau bahkan ini menunjukkan MAC address-nya ya. Ini adalah default gateway-nya gitu. Ya, sekalian nih dia kasih MAC address-nya biar cepet. Dan ini kalau kalian lihat, kok familiar, ini adalah eh apa namanya? Broadcast IP address ya. Dan ini adalah MAC address-nya ya. MAC address khusus. Kalau broadcast itu seperti ini ya. FFFF gitu. Oke, demikian ya untuk routing table. Kalau di Windows, kalian pakai buka command prompt ya, jangan lupa ya command prompt karena Windows base-nya GUI ya. Kalau di macOS juga kalian buka aplikasi ya, aplikasi untuk melakukan scripting, bash scripting atau untuk melakukan command line interface ya. Kalau di Windows kalian pakai route spasi print gitu. Ya, kurang lebih sama tabelnya ya. Nah, ini kok kalian lihat di sini ini adalah default-nya ya. Default-nya adalah 0000, netmask-nya juga 000. Nah, ini mungkin kalian mikir nih ya. Gue memaksa kalian untuk berpikir bahwa netmask 0000 ini adalah semua IP address ya. Kenapa demikian? Karena ya ketika ini semuanya 0, nggak ada networknya teman-teman ya. Semuanya bebas. Ini semuanya bebas mau berapapun gitu. Nggak ada networknya. Jadi artinya adalah ini ya IP berapapun ya, IP berapapun bawa ke gateway, bawa ke router gitu. Dan ini interface ini adalah IP address komputer ini gitu ya. Nah, ini adalah metriknya yang tadi gua kasih tahu. Ini paling cepat nih metriknya. Oke. Ini adalah routing table ya. Next kita bahas tentang kelas yang ada di IP address ya. Jadi IP address itu historically ya, dalam sejarah dia itu dulu ada kelas-kelas ini teman-teman. Ya. Ada kelas A, B, C, D, E gitu. Nah, kelas A itu IP-nya ya dari ini sampai ini. Jadi udah dibagi-bagi gitu ya. Sedangkan subnet mask-nya udah segini gitu. Ya. Terus kelas B juga segini, subnet mask-nya segini. Dulu itu subnet mask itu cuman bisa segini doang nih, antara 255.000 ini atau ini gitu. Dan ketika subnet mask-nya ini, kelas A, IP range-nya harus ini sampai ini gitu. Ya. Sangat-sangat tidak fleksibel, teman-teman.
Jadi kelas A itu adalah kelas yang networknya paling sedikit, sedangkan host per network ID-nya paling gede ya. Gue tadi udah jelaskan kalau ini kan satunya lebih dikit ya, satu yang dikiri lebih dikit. Berarti jumlah hostnya itu banyak banget ya, dibandingkan jumlah networknya. Jumlah networknya terbatas ya, cuma 2/7, tapi jumlah hostnya banyak. Biasanya ini dulu kelas A itu untuk corporate ya, korporasi yang memiliki mungkin seperti ribuan atau puluhan ribu device. Kalau kelas B ya ini eh, lebih ya di tengah-tengah lah ya. Mungkin seperti perusahaan startup atau perusahaan yang masih belum TBK gitu ya. Mungkin masih punya ratusan device. Jadi ya ini hostnya per network ID segini. Kenapa -2? Karena tadi ya dikurangin oleh network em, network address sama si broadcast address gitu. Terus kelas C ini yang paling masuk akal ya, paling cost efficient gitu. Biasanya mungkin di rumah atau di small office gitu. Ya, maksimal hostnya cuma ada 254. Nah, kelas C itu multicast ya. Nanti gua akan jelaskan multicast itu apa, dan kelas E untuk eksperimental ya, untuk testing aja. Jadi dulu IP range ini tuh nggak ada ya, nggak akan pernah di-assign ke suatu device. Sedangkan yang kelas D ini untuk multicast saja, nggak akan di-assign ke suatu device juga ya. Dan ini adalah first octet desimalnya ya. Kalau kelas A itu 0 sampai 127 awalnya, kelas B 128 sampai 191 belakangnya, kelas C 192 sampai 223 ya. Kelas D 224 sampai 239. Kenapa nanggung sih 239? Kenapa 191? Supaya ininya urut ya. 0, 10, 110, 110, 1111. Aku juga nggak paham kenapa ya. Secara historically gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, karena ini sangat kaku ya, subnet mask cuman boleh 3 doang gitu. 3 kemungkinan. Ada namanya CIDR atau classless interdomain routing. Nah, ini adalah eh apa ya? Yang bisa membuat subnet mask itu lebih fleksibel ya. Contohnya seperti yang kita udah pelajari nih. Contohnya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, notasi subnet mask itu bisa macam-macam teman-teman ya. Bisa antara pakai ini atau pakai yang namanya slash ya. CIDR itu bisa CIDR itu biasanya pakai slash. Let's say ini ya. Nah, kalau ini itu slash berapa? Ya, kalau ini adalah slash jumlah satunya ya. Ini kan satunya ada 16 tambah 4 20 ya. Berarti ini slash 20 ya. Berarti nanti bilang aja 192 168 16 1 slash 20 gitu. Kita nggak perlu kasih subnet masknya ya. Karena kan pasti kan ini depannya 1 semua, belakangnya 0 semua. Berarti ada 1 bit 120 ada 20 bit angka 1 di depan. Itu untuk notasi CIDR ya. Jadi kalau ini notasinya adalah ini slash 8, ini slash 16, ini slash 24. Ya kan ini yang kelas ini early days of the internet. Terus ini very rigid ya, kaku dan alokasinya nggak inefisien gitu. Gimana kalau jumlah hostnya gue mau di tengah-tengah nih antara kelas A sama kelas B? Nggak bisa ya. Mau nggak mau kita harus beli kelas A. Banyak IP yang bakal terbuang nanti gitu. Nah, CIDR itu diperkenalkan di tahun 93 untuk meningkatkan efisiensi address. Nah, bentuknya seperti ini ya, CIDR notation. Ya, bisa cross check sendiri ya pakai bitnya nanti. Oke, kita coba ya membuat subnetting. Ya, kita perlu tahu dulu nih subnetting itu apa. Ya. Oke, subnetting itu adalah suatu aktivitas di mana kita udah diberi suatu segmen network ya, suatu network
biasanya oleh ISP ya. Kita misalkan punya suatu kos-kosan, kita mau bikin, bukan kos-kosan deh, company lah ya, company yang punya departemen ya. Biasanya kita membeli satu network dari ISP ya, menyewa, dan ISP itu biasanya memberikan suatu blok IP gitu ya. Nah, let's say blok IP-nya tuh seperti ini ya, 192.168.100.024. Dan di perusahaan ini biasanya ada beberapa departemen ya, gue sesuai sama skenario ini ya, ada beberapa departemen. Nah, subnetting itu adalah membagi blok ini ya, neighborhood yang gede, kita bagi-bagi jadi yang kecil-kecil nih, gitu. Jadi let's say kita membeli suatu tanah gitu, kita mau bikin RT-RT baru, ya. Kita mau bikin RT-RT baru. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan segmenting ini? Bukankah ini dalam suatu apa ya, payung yang sama gitu ya, satu company yang sama? Kenapa kita perlu melakukan pembagian seperti ini untuk setiap departemen? Jadi yang paling em, apa ya? Yang paling kelihatan adalah fungsi security ya. Jadi misalkan let's say ada database di sini, ya. Database ini kan bisa aja dipakai oleh tim R&D, tim sales, HR, IT. Nah, ketika database ini kan bisa aja punyanya si R&D gitu ya misalkan. Terus ini ada database punya siapa lagi. Nah, ketika ini ada di satu ini kan database pasti ada di dalam ini ya, di dalam lahan yang sama ya. Nah, ketika kita nggak pisah-pisah seperti ini gitu ya. Let's say ini R&D ya, ini IT. Nah, nanti si R&D dia tuh bisa mengakses database IT gitu. Ya, padahal seharusnya R&D cuma bisa mengakses yang R&D. IT cuma bisa mengakses database-nya IT gitu. Dibuat seperti separation gini biasanya untuk policy ya, untuk em, memberikan batasan. Dia bisa mengakses apa aja gitu. Nah, akan berbahaya misalkan ada cache network nih. Let's say ada tamu ya, tamu ke company, main-main ke company kita, ya. Dia mau pakai WiFi. Oh ya udah boleh gitu ya, kita pakai WiFi guest. Bayangkan kalau dia bisa mengakses database kita gitu ya. Akan berbahaya apa gitu. Seperti apa berbahayanya. Ya, akan sangat berbahaya ya kalau misalkan guest ini bisa membobol database. Apalagi kalau network ini ya, biasanya pakai WiFi kan ya kalau di kantor. Tidak di password untuk guestnya gitu. Jadi akan sangat bahaya ya. Jadi itu gunanya subnetting. Oke, jadi skenario seperti ini ya. Nama company kita adalah Tech Widgets ya. Jadi dialokasi oleh ISP-nya seperti ini. Jadi ditugaskan untuk membuat subnet ya. Requirement-nya seperti ini. R&D ada 50 IP, 50 komputer. Sales ada 25, HR 25, IT 10. Dikit banget IT-nya ya. R&D-nya terlalu banyak ya. Nah, jadi departemennya harus di-isolated ke its own subnet ya untuk mengensure security dan manageability ya. Security tadi, manageability untuk mengatur policy-policy itu gitu. Ya, jadi setiap subnet harus mempunyai subnet mask yang correct ya. Jadi ini subnet masknya pasti beda-beda ya karena kebutuhan ininya beda-beda nih di 50, 25, 25, 10, 5 ya. Ya, sorry. Terus mengallocate setiap subnet supaya bisa maximize IP address usage efficiency. Ya, jadi se-efisien mungkin ya. Reserve first IP untuk default gateway ya, berarti di sini pasti ada routernya masing-masing ya. Ada PRW-nya masing-masing di setiap subnet. Provide subnet address, subnet mask, usable IP range, dan broadcast address. Oke, ini udah paham ya. First sama last-nya kita nggak bisa pakai untuk host. Oke, jawabannya adalah seperti ini ya. Kalian coba sendiri dulu deh, baru bisa melihat jawabannya ya. Mungkin kalian pause videonya dulu, baru kalian lihat jawaban di sini gitu ya. Jadi R&D CIDR-nya 26, subnet mask-nya ini 27, 27, 28, 29 ya. Kenapa gitu ya? R&D lebih kecil karena ini 50 ya kan.
50 IP address. Usable-nya 1 sampai 62 ya. Ini lebih besar dari 50 berarti aman, oke? Kemudian sales. Sales sama HR itu sama ya, berarti ya subnetnya juga sama 27 sama-sama 25. Ya, ini tambah 25 itu 90. Ya, berarti aman. Ini tambah 25 juga berapa ya? 154 aman. Kemudian IT cuman 10 ya, berarti ini lebih gede subnet masknya, satunya lebih banyak. 10 berarti 193 sampai 203 ya, aman ya. Kemudian gas network cuman butuh 5 ya. Jadi dari 97 sampai 102. Pas ya, pas ada 5 nih. 7, 8, 9, 0, 1. Oh, lebih 1 ya. Jadi aman, oke? Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk melakukan subnetting. Ya, gampang ya harusnya subnetting nih. Cuman pinter-pinter mengalokasi aja. Oke, next adalah R protocol. Nah, protokol ini digunakan ketika suatu neighborhood itu dibentuk ya. Satu neighborhood terbentuk ya. Di sini ada let's say router, ada switch, ada host, oke. Nah, ketika terbentuk ya, host ini kan nggak mungkin tahu ya MAC address host yang kedua gitu. Gimana cara dia mengirim satu ke dua gitu. Dan demikian router. Kalau router baru diinstal, dia kan nggak tahu ya MAC address 1 itu berapa, MAC address 2 berapa gitu. Nah, itu gunanya A protocol. Kalau di software engineering, ketika kita coding atau apapun lah itu ya, kita selalu pakai namanya IP address. Kita nggak mungkin pakai MAC address. Kalian mau connect ke database server, mau connect ke web server, mau berkomunikasi dengan komputer lain, semuanya tuh pakai IP ya. Nggak ada yang, gua nggak pernah lihat ada yang pakai MAC address gitu. Jadi ketika satu mau kirim ke dua, dia pasti pakai IP address teman-teman ya. Meskipun di dalam network yang sama gitu, dia tetap pasti pakai IP address. Nah, terus gunanya MAC address buat apa? Biasanya untuk ini ya, untuk root, untuk switch ini memberikan paket ke host yang sesuai gitu. Nah, R protocol ini dia itu um, bisa mendapatkan MAC address dengan memberikan IP ya. Dia gua kasih IP address, tapi gimana ya? Gunanya ARP itu kan ketika kita mau membungkus suatu message ya, kita kan harus membungkus sampai yang layer 2 tuh. Ada namanya MAC source ya. MAC source dan MAC destination gitu. Nah, kita nggak tahu nih MAC destination-nya berapa gitu ya. Tapi kita udah tahu IP-nya, tapi kita nggak tahu MAC destination-nya berapa. Sedangkan di network ya, itu semua layer harus terpenuhi gitu. Harus sampai MAC destination kita harus tahu. Nah, ketika kita udah tahu IP-nya tapi nggak tahu MAC address-nya, kita bisa pakai MAC protocol. R protocol gitu. Ya. Discovering link layer address such as MAC address given internet layer address gitu, seperti IPv4. Nah, step-stepnya gimana sih ya? Kita bisa lihat di GIF ini ya. Nah, dia kan mau ngeping berkomunikasi dengan 10113. Dia nggak tahu nih ya. Karena dia nggak tahu, dia mengirim ARP ya, nge-broadcast siapa yang punya 10113 gitu. Nah, nanti PC yang merasa punya 10113 ini ya, dia akan mereply gitu. Gampangnya gini, misalkan komputer 1 ya, dia mau mengirim ke komputer 2. Let's say IP-nya di 113 gini ya, 10.1.1.3. Nah, dia akan mengirimkan broadcast message ke um, semua orang yang tadi network ini gitu. Let's say di sini ada komputer 3 juga, di sini ada komputer 4. Ya, dia tanya nih, di kalian tuh berapa kalian itu yang punya IP 10113 siapa sih? Kalau merasa kirimin ke gua MAC address kalian ya gitu. Nah, itu adalah ARP protokol gitu ya.
Jadi pertama ada ARP request ya. ARP request itu tadi ya, eh, ketika kita mau broadcast itu ARP request ya, broadcast ARP request kalau call network. Biasanya pakai ini MAC address. Oh sorry, biasanya pakai IP address yang broadcast ya. Yang paling belakang tuh, yang paling biasanya yang 10.1.1.255 gitu ya, yang broadcast gitu. Biasanya kirim ke semuanya. Nah, ketika kirim semuanya, MAC address-nya berapa? Kan kita nggak tahu, sama aja. Nah, karena ada MAC address yang spesifik ya untuk broadcast, yaitu FF, FF, dan seterusnya, kita pakai itu ya untuk MAC address broadcast gitu. Kemudian up reply ya. Jadi yang merasa IP address 1113, let's say 2 nih. Dia akan mengirim ke komputer 1 ya. Kok tahu komputer 1? Ya karena ada MAC source-nya gitu. Jadi dia kirim ke komputer 1, gua loh 1113 gitu ya. Dia kirim ke IP1. Nah, kemudian komputer 1 dia akan taruh di namanya cache ya. ARP cache. Cache itu gunanya untuk menyimpan mirip-mirip seperti routing table ya. Supaya dia nggak selalu tanya gitu. Jadi dia bisa nge-cache komputer 2, MAC address-nya berapa. Jadi in the future kalau satu mau kirim ke dua, dia nggak perlu menggunakan ARP lagi. Bisa langsung dari cache, bisa langsung tahu MAC address 2 itu berapa gitu. Nah, kemudian setelah 2 kirim ke satu, nah sekarang satu yang mengirimkan data aslinya ke si 2. Ya, tadi kan cuman ARP request aja gitu. Data aslinya masih belum. Karena belum tahu kan MAC address-nya 2. Tapi sekarang karena dia udah tahu, udah dikirim, jadi sekarang dia siap untuk mengirimkan datanya ke komputer 2 ya dengan MAC address yang udah dikasih barusan. Destination MAC yang udah dikasih barusan. Seperti itu. Nah, gimana ketika in the local network, app request process will be use of file MAC address untuk Nah, gimana ketika kita udah broadcast ya, app request broadcast, tapi nggak ada device yang merasa kalau gue 1113. Oh, berarti ini ada di network lain gitu ya. Kalau gini, berarti si satu nanti ya, dia akan mengirimkan app request secara spesifik ke default gateway. Bukan broadcast lagi ya. If you use to find MAC address. Ya, jadi ketika nggak ada, dia mau mengirimkan ini ke MAC address, ke default gateway. Ya, karena dia masih belum tahu default gateway-nya berapa, ya dia kirim app request lagi ya. Jadi 2 kali app request-nya. App request yang pertama untuk nyoba nih apakah di network yang sama. App request kedua karena dia nggak tahu karena dia udah nggak ada di network yang sama, dia akan mencari MAC address si routernya ya untuk mengirimkan ke luar neighborhood gitu. Ya, itu untuk ARP protokol. Kalau kalian pusing, mungkin bisa rewind lagi ya untuk video ARP ini, atau mungkin cari di internet sumber lain. Misal gua kurang jelas menjelaskannya. Nah, ini gimana cara kita melihat ARP cache yang ada di komputer kita? Kalau Mac dan Linux pakai ARP-A ya. Kita coba ya, ARP-A. ARP-A. Nah, ini ya. Ini adalah default gateway ya. Berarti router gua itu MAC address-nya sekian. Kemudian ini adalah broadcast-nya ya. MAC address-nya adalah sekian, FFFFFF. Terus ya ini ini nggak perlu dilihat ya, karena ini adalah multicast. Ini juga multicast. Ya, yang paling notable ini aja. Gitu, jadi ini ARP-nya ya. Nah, ini kebetulan gue sempat nge-screenshot yang berbeda ya. Ini jadi ada device lain di kos-kosan gue. 102, ini MAC address-nya sekian. Kemudian 108 ini MAC address-nya sekian gitu. Jadi ini masuk dalam cache. Untuk Windows juga sama ya.
komennya ARP-A, dan ininya juga mirip-mirip tampilannya. Kayaknya Windows lebih rapi ya, bentuk tabel gitu. Jangan lupa masuk ke command prompt dulu. Oke, terus ada namanya RARP protokol ya. Ini sebenarnya kurang penting ya. Ini adalah kebalikan, reverse ARP ya. Kebalikan ya, kita tahu MAC address, tapi kita nggak tahu IP address-nya berapa gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk komputer yang gampang lupa gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya komputer yang diskless ya. Ada loh komputer yang nggak punya disk ya, cuma punya memori. Jadi begitu komputernya di start, dia hanya tahu eh MAC address-nya dia berapa. Ya, dia nggak tahu IP address-nya gua sendiri berapa gitu. Jadi dia menggunakan RARP untuk menanyakan ke networknya. IP address gua berapa sih gitu. Nah, RARP deprecated ya dan replace ke protokol yang lebih advance seperti BOTP. Ini gua nggak akan jelaskan secara gimana-gimana banget. Dan DHCP ya. DHCP akan gua jelaskan di video selanjutnya ya. Ini sangat penting juga. Oke, itu untuk RARP. Kemudian ada SCMP protokol ya. Ini itu sejalan ya sama IPv4 sama-sama berjalan di layer 3. Jadi SCMP itu hanya untuk mendiagnosa network communication issue ya. Jadi gunanya ping biasanya untuk testing aja ya. Gunanya SCMP untuk testing aja. Biasanya SCMP itu ya, oh ya ini kepanjangan Internet Control Message Protocol ya. Biasanya tuh pakai ping ya. Komen di CLI-nya itu pakai ping. Jadi kita mau ping apa gitu. Samping google.com itu bisa gitu ya. Ini artinya sampai gitu ya SCMP paketnya. SCMP digunakan oleh network device seperti router untuk memberikan error message. Nah, biasanya antara host cannot be reached atau host bisa di reach gitu. Let's say ya, kita mau ping YouTube gitu ya, ping youtube.com. Nah, ini kita mengirimkan paket ke YouTube ya. Terus YouTube memberikan konfirmasi bahwa ya ini paketnya udah eh, ter tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, jadi youtube.com itu IP address-nya adalah segini ya, teman-teman. Kok bisa YouTube itu IP-nya segini? Tenang aja, aku akan jelaskan di video-video selanjutnya ya mengenai DNS atau Domain Name Service. Nah, jadi dari youtube.com ya, IP-nya ini dia acknowledge bahwa uh, paketnya udah terima dengan baik. Berarti kalau kalian melihat ini, berarti artinya komputer kita ya bisa connect ke youtube.com gitu. Tapi gimana halnya dengan misalkan yang nggak bisa di-connect apa ya? Misalkan gini nih. Nah, ini adalah request timeout. Berarti um, komputer kita nggak bisa connect ke IP ini gitu. Ya gunanya SCMP untuk itu aja sih, untuk um, memberikan diagnosa aja. Gue bisa nggak sih ngirim ke sini gitu? Ternyata nggak bisa gitu ya. Oke, itu untuk SCMP protokol. Oke, nextnya ada unicast multicast broadcast ya. Broadcast kita udah tahu bahwa IP broadcast itu yang 255 ya akhirnya, atau yang pokoknya yang hostnya itu satu semua ya kalau di binary-in gitu. Unicast kita tahu bahwa one to one ya, itu yang paling umum. Nah, multicast itu one to many ya. Multicast ini yang menarik ya, akan ada di slide berikutnya. Broadcast itu one to all seperti ARP tadi ya. Nah, multicast address di IPv4 ya, itu tadi ada di kelas D ya. Dari kelas D, range-nya dari ini sampai ini ya. Oke, setelah mengetahui tentang unicast, multicast, dan broadcast, kita masuk ke IGMP protokol ya. Jadi IGMP protokol ini juga merupakan protokol di layer 3 ya, teman-teman. IGMP itu singkatan dari Internet Group Management Protocol. Ya. Nah, ini adalah communication protocol yang digunakan untuk
melakukan grouping ya. Jadi multicast mostly ya, tentang membership of IP multicast group. Oke. Nah, eh ini adalah integral part, jadi bagian penting dari IP multicast system yang bisa memberikan efficient delivery of data ke beberapa resipien yang berbeda. Contohnya ketika kita mungkin streaming ya, streaming bola gitu secara live. Nah, hal tersebut akan sangat-sangat mudah digunakan dengan namanya multicast, teman-teman. Jadi let's say kita nonton pakai, kita sebut merek aja lah ya, pakai misalkan video.com gitu. Nah, misalnya kita melihat bola di video.com, let's say ini adalah server video.com ya. 10.01.10. Nah, jadi let's say ada 5 komputer atau 5 tablet atau 5 apapun lah smartphone yang ingin menonton di server ini gitu ya, di server bola ini. Nah, kalau nggak pakai IGMP ya, kalau pakai biasa, jadi ini ada session tersendiri, ini ada session tersendiri juga untuk ini, terus ini ada session tersendiri, session tersendiri, session tersendiri. Kemudian video bola tersebut akan di-copy ya, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, dan seterusnya gitu. Nah, ini nggak sangat efisien ya. Bayangkan misalkan ada 1000 notes, jadinya gimana gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita pakai yang namanya multicast ya. Dengan adanya multicast, dia cuman transmit satu aja ya. Nanti note-note yang lain dia akan subscribe ke dalam satu stream itu gitu ya. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya seperti ini nih. Let's say dia ini udah saling komunikasi ya antara ini dengan ini. Let's say kita udah buka video.com, terus kita klik salah satu streamingnya, dan ini nanti akan memberikan suatu IP address ke sini ya, kayak lo listen dong ke IP ini gitu. IP-nya apa? IP-nya yaitu IP multicast ini ya. Let's say 224.001 gitu. Jadi nanti dia memberitahu router bahwa gua mau mendengarkan ke 224.001 ya. Karena dia udah bilang nih, gua yuk ntar you listen ke 224.001 gitu. Nanti dari routernya dia akan mencari stream yang ini, yang sesuai dengan 224.001 ya. That's why itu adalah namanya IGMP ya. Jadi ketika dia kirim suatu stream di sini ya, di node ini, somehow ya si ini router ini dia akan berusaha mencari router yang ini nih. Dia akan berusaha mencari router ini. Jadi let's say dia pakai shortest path ya, pakai yang ini nih. Jadi dia nanti bisa mendengarkan lewat sini. Dan ya dia menerima. Demikian halnya ini, dia juga bilang, gue mau subscribe ke 224.001, gue mau subscribe ke 224.001, dan ini juga, gue mau subscribe ke 224.001. Seperti itu ya. Ini juga. Jadi HTTP protokol dia akan mencari shortest path ke router di servernya ini. Nah, kemudian tuh di level layer 2 ya, ini adalah routernya ya. Nah, dia akan ini ya, dia akan memberikan stream ke sini, ke sini, kemudian dia akan taruh ke sini. Ya. Yang hijau itu yang subscribe ya. Ini let's say nggak subscribe, tapi di sini ada suatu komputer lagi, tapi dia nggak subscribe ke video.com gitu. Dia lagi mungkin streaming yang lain. Nah, ini kan IP-nya tadi 224.001 ya. Jadi di layer 2 ini ya, dia ada 2 layer ya, IGMP. Bisa di layer 3, bisa di layer 2 gitu. Nah, dia akan memberikan apa ya? Kalau di layer 2 kan kita harus pakai MAC address ya. Jadi dia akan membuat MAC address berdasarkan IP ini ya. MAC address-nya apa? MAC address-nya yaitu yang udah kita pernah pelajarin ya. Di dulu-dulu. Sorry. Nah, seperti ini. Ya, ini used for IPv4 multicast. Jadi IP address-nya antara 000 sampai ini ya. Jadi let's say IP address-nya adalah 01.005e 00.001 gitu. Mana tadi ya? Nah, let's say adalah 01 tadi 005e. Terus ya belakangnya ini bebas ya. Belakangnya ini diturunkan dari IP address-nya ini ya.
melalui suatu algoritma lah ya pokoknya. Algoritma IGMP dia akan apa ya, membuat MAC address seperti ini gitu ya, yang khusus untuk multicast. Dan ketika dia ke sini ya, ketika dia masuk, nah secara default ketika switch itu tidak, ini kan pasti tidak ada di dalam routing table ya, karena nggak ada IP ini yang ke-assign di nodes, karena IP ini IP spesial multicast. Behavior dari sebuah switch ya, ingat ya teman-teman, ketika data masuk ke switch dia akan broadcast data tersebut. Kalau misalkan nggak ada di nggak ada di tabelnya, nggak ada di table switch ini gitu. Jadi dia akan broadcast ke yang hijau dan ke yang oranye. Jadi seperti itu. Jadi oranye juga akan dapat tuh broadcastnya ya, tapi dia akan langsung drop. Dia akan langsung drop datanya gitu. Ya mungkin kurang secure, tapi ya namanya multicast biasanya sih bukan sesuatu yang personal ya. Karena kan multicast biasanya ya bukan sesuatu yang personal. Biasanya seperti streaming atau apapun gitu. Nah, jadi ya hanya hijau aja yang akan ke-subscribe ke MAC address ini gitu. Jadi nanti hijau dia juga kan punya MAC address sendiri ya. Dia punya MAC address sendiri, tapi dia juga punya MAC address sendiri yang diturunkan dari IP ini gitu. Jadi dia akan juga mendengarkan di MAC address ini. MAC address ini dia juga terima. Meskipun ini bukan MAC address aslinya dia ya. Karena ini kan special MAC address kan untuk multicast. Tapi somehow dia bisa mendengarkan ini juga gitu. Dia menerima. Jadi itu teman-temannya untuk IGMP protokol. Ya, untuk video ini cukup sampai sini aja ya. Ini juga video selanjutnya juga masih layer 3, tapi gua bagi videonya agar tidak terlalu panjang videonya. Oke, see you in next video ya. Bye-bye.